Semuanya udah beres. Nih, tuh kita spill dulu dari kamar kita ya teman-teman ya. Nih kamar aku udah beres. Tadi kan di sini berantakan banget tuh. Kursi yang itu tuh tempat belajarnya aku balikin. Yo minasang, balik lagi bareng channel Miro Jepang. Yeay. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat terus dan dilancarkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nih aku baru pulang dari Yaking atau shift malam ya teman-teman nih. Masih jalan kaki dan pakai kaos pendek. Sebenarnya tuh hari ini tuh aku tuh nggak libur ya teman-teman ya. Tapi karena kerjaan itu telat, jadinya jadwalnya diganti, hari ini libur, besok masuk gitu. Karena besok sibuk. Nah itu dia. Jadi hari ini kita libur. Terus aku kepingin bikin video keseharianku lagi ya teman-teman. Hari ini temenin Miro ngelakuin aktivitas di rumah selama libur ya. Jadi aku tuh udah ada jadwal. Sebenarnya setiap aku libur tuh pasti ada jadwal. Dan karena liburnya cuma sehari, itu aku kesampingin dulu yang sekiranya bakal nguras tenaga banyak gitu loh. Jadi hari ini aku bakal ngelakuin keseharianku yang biasa-biasa aja ya. Sebenarnya kalau misalnya liburnya 2 hari itu aku tuh pengen pergi ke suatu tempat gitu, tapi nggak pernah dapet. Kenapa ya? Selalu ada trouble gitu di kerjaan tuh. Ini yang udah lama subscribe channelnya Miro Japan pasti udah tahu cerita aku. Setiap bikin video tuh pasti ada aja cerita di kerjaan, yang trouble lah, yang nggak dapat libur lah, yang nggak inilah. Itu emang gitu teman-teman ya. Gimana ya? Ya mau gimana kita bisa ini upload sering-sering kalau gitu mah. Tapi nggak apa-apa. Tapi tetap diusahain upload terus. Oh iya, by the way terima kasih banyak untuk 5.000 subscribersnya ya. Nggak nyangka padahal itu target tahun ini bisa kecapai secepat itu, di luar perkiraan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton, yang udah dukung, yang udah support Miro Japan dari awal. Itu terharu banget sih aku. Sumpah kayak nggak percaya gitu. Wah ini macet ya sampai sana ya, tuh lihat. Gue ini aku ya. Jadi ini suasana di komplek perumahan komplek dekat perumahan di tempatku ya. Ini gimana sih aku ngomongnya kok belibet gini ya? Udah lama gak bikin video di sini. Jadi begini suasana komplek perumahan di dekat apartemenku ya teman-teman ya. Ya sepi lah gini, paling ada anak-anak sekolah yang berangkat kerja, anak-anak sekolah berangkat kerja, anak-anak sekolah ya berangkat ke sekolah gitu. Naik sepeda ya. Ini macet ya ini. Tapi ya di Jepang tuh bener-bener kalau soal mobil tuh lihat pasti ada jarak teman-teman, minimal 2 meter atau 1 meter. Nggak nyampe 1 meter, 2 meter. Oh, 2 meter. Maaf tuh aku ke distract. Sorry. Aku ke distract. Aduh, aku malah kayak ngomong oh aja sih kalian ya. Ya udahlah, kalau ada backsound ya, It's okay. Tuh, kalau misalnya ada penyeberangan kayak gini, mereka tuh pasti berhentinya tuh di garis putih yang di depan. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyebrang itu nggak bakal kehalang mobil gitu loh. Nah ini kan masih bisa muat space-nya nih. Kalau di depan udah mentok, mereka bakal berhentinya di sini nih. Nah itu dia. Jadi orang nyebrang nggak bakal keganggu gitu loh. Nah tuh. Kalau depan udah maju tuh. Jadi nggak ada yang klakson. Gak ada yang klakson gitu loh. Hebatnya tuh gak ada yang klakson gitu loh. Padahal jaraknya jauh-jauh. Keren banget ya. Kalau di kota tempatku itu lampu baru jadi hijau, belakang tuh langsung ting gitu.
Ya, padahal belum juga kita tancap gas udah ditintin gitu kan. Mobilnya kecil banget. Ya hari ini kita pulang terus mungkin Shoji apa tuh cuci baju. Habis itu aku ada jadwal belajar teman-teman ya, jadwal belajar ngedit video sama ya kita bakal nyantai-nyantai aja lah gitulah di Apato ya tentunya ya. Karena liburnya cuma sehari dan ini bener-bener capek banget aku teman-teman, udah 6 hari kerja full. Badan pegel-pegel ya. Itu 6 hari kerja full, liburnya cuma sehari ya Allah. Terus minggu depan besokannya udah kerja lagi 6 hari full. Ya tapi tetap disyukurin ya teman-teman ya, daripada kita nggak ada kerjaan atau apa-apa gitu kan. Dulu kan kita pernah nggak ada kerjaan, jadi ya kita ngerasain gitu kan nggak enaknya. Nah sekarang ada kerjaan ya kita syukurin aja lah. Namanya kita tanggung jawab di sini mah, iya gak? Selagi kita dibayar puas, dibayar sesuai ya oke-oke aja. Oke-oke aja. Is okay. Kalau saya mah suruh masuk terus mah oke aja. Ya kenapa ini aku nggak ngomong sambil lihat kamera ya? Kenapa nggak liatin muka ke kamera ya? Karena ya pulang kerja teman-teman mukanya suntuk banget, jadi nggak enak, mengurangi aura-aura ya. Aura-aura negatif pagi hari. Nanti teman-teman yang melihat jadi negatif auranya melihat Watis yang kecapean mukanya. Bercanda. Jangan gitu lah. Aura Miro itu tetap positif kok. Kita pencet, ciu. Ini tadi jatuh di jalan, untung ketangkep ya. Untung nyadar gitu. Kalau nggak nyadar ini ada HP-nya sama ada kartu absennya gitu. Yes, ini udah deket Apatoko. Aku mau pulang dulu sama beres-beres sebentar. Izin ya teman-teman ya. Izin teman-teman. Di Apato terus aku udah mandi juga gitu kan. Tadi juga udah sempat tidur bentar karena kan ngantuk banget ya. Takutnya nanti kalau misalnya langsung tag video dan sebagainya langsung beres-beres nanti malah capek gitu kan. Jadi aku tidur dulu sebentar kayak ya 2 jam gitu. Terus ini udah selesai mandi. Saatnya sekarang beres-beres rumah. Banyak banget hari ini kerjaan. Tapi di siang ini aku fokus untuk Shoji Apato dulu, baru lakuin apa yang akan aku lakuin gitu kan. Ya ini kondisinya masih berantakan ya teman-teman ya. Ya nggak terlalu berantakan, cuman ya agak disap dikit lah gitu. Terus ini keadaan tempat bajuku kayak gini ya. Ini baju-bajuku nanti tinggal dicuci, yang itu tinggal diangkatin gitu kan. Nanti udah kering. Terus ya tinggal beres-beres dan aku juga mau beres-beres kamarku karena berantakan banget. Jarang. Tuh, masih berantakan banget kursi-kursi, terus juga kasur-kasur, terus dan sebagainya, lemari itu. Aduh. Ya, gampang lah. Kita nyuci baju dulu ya. Jadi nyuci baju, ngelapin ini, ngepel lantai, terus sama Shoji toilet ya. Nih, kita bersihin toilet juga. Sama tempat depan nih. Yes, oke. Semangat hari ini, mari kita gawe ya. Gawe. Oh, ini aku pakai nih. Tripod. Ini kameranya taruh mana ya bagusnya ya? Teman-teman ya dari mana ya ini ya? Halo. Hai. Halo. Ini kalau misalnya gini. Ini di sini. Nah, itu dia. Pertama ngapain ya? Oh, aku ngangkatin ini dulu, terus masukin ini baju, diputer, gitu ya. Oke, yes, temanin Miro hari ini ya teman-teman ya. Kabarnya aku taruh di sini aja deh. Jadi aku tuh orangnya tuh susah. Jadi aku tuh orangnya susah bagi waktu ya teman-teman ya. Contohnya kayak misalnya nih, tapi bukan bagi waktunya bukan tipe orang yang nggak ada kerjaan gitu loh. Susah bagi waktunya bukan. Jadi karena banyak hal yang pengen dikerjain dalam satu waktu, itu yang bikin susah bagi waktu gitu kan. Dan aku tuh tipe orang yang gampang minat di banyak bidang. Contohnya kayak misalnya nih aku tertarik sama satu hal gitu kan, aku pengen nyobain gitu kan. Oh ini gimana sih kalau nyobain ini gitu, aku cobain. Yang itu gimana sih, aku pengen cobain gitu kan. Dan alhamdulillah gara-gara aku kayak gitu ya, gara-gara sifat aku yang kayak gitu tuh, jadinya tuh aku lumayan punya basic di banyak bidang gitu loh.
Tapi basicnya aja gitu kan. Kalau misalnya ada sih yang satu bidang aku fokusin ada, tapi banyak bidang itu kayaknya lebih seru gitu loh nyoba-nyoba. Kalau misalnya kita jenuh nih, kita misalnya kita lagi main gitar gitu kan, jenuh, oke, gambar gitu kan. Abis gambar apa ngedit gitu kan, itu kan kita punya banyak bidang ya, itu seru gitu. Walaupun aku nggak jago-jago banget gitu, tapi ya lumayan lah buat mengisi keseruan gitu, mengisi waktu luang. Oke, baju sudah kita masukkan. Oh ya, ini aku mau sepilin deterjen di Jepang ya, deterjennya ya. Nih. Jadi deterjen di Jepang itu salah satunya ya. Ada punya temanku nih, dia pakai yang bubuk. Nih, dia pakai bubuk kayak gini. Kalau aku itu pakainya yang kayak gini, teman-teman. Jadi yang udah all in gini, jadi satu deterjennya. Udah, ini tinggal cemplungin aja. Ini. Nih, tinggal cemplungin aja misalnya di sini. Udah. Ini gimana lagi ya? Ini. Nah. Wow. Ya, bentar aku ambil dulu. Nah, jadi ini tuh udah all in. Udah jadi satu paket deterjennya cair ya. Kita tinggal cemplungin gini aja tuh. Cemplungin. Udah. Terus tutup. Nah, itu tadi aku masukin 2 ya. Aku masukin 2 jadi ya cukup lah. Dan ini mesin cucinya tuh yang 5 kilo ya teman-teman ya. Jadi nggak lebih dari 5,5 kilo gitu kan. Oke. Itu baju udah kuangkatin, baju udah aku puter, tinggal kita jemurin aja. Kita akan jemurnya di sini aja gitu. Karena di luar di balkon ada masih bajunya teman. Jadi ya kita jemurnya di sini dulu gitu. Ini suasana di luar ya. Ya, seperti Jepang pada umumnya. Oke, aku udah pakai mikrofon jadi kita bisa ngobrol walaupun aku di sini ya, teman-teman ya. Takutnya nanti aku kalau jauh kan kedengeran gitu suaranya. Aku baru inget, aku belum masak nasi. Ya, kita makan nasi dulu ya, teman-teman ya. Masak beras dulu. Ini beras aku, percaya nggak, 2 bulan 5 kilo belum habis. Ya karena jarang makan nasi gitu. Terus makannya apa bang? Ya makan ini, makan rebus-rebusan. Yes. Lalu kita mau masak nasi, karena kita belum belanja ya. Kentang kita habis. Jadi ya gini ya teman-teman ya, keseharian dari Miro tuh sebenarnya nggak banyak-banyak banget. Jadi kalau misalnya hari libur ya kita beres-beres apa tuh gitulah. Karena kan aku Sabtu Minggu tuh kan kerja, jadi nggak ketemu liburnya sama temen gitu. Kadang kalau liburnya bareng ya kita soji bareng, bersih-bersih bareng gitu kan. Begitu. Terus nasi udah dimasak, tinggal beresin lantai. Tuh kan. Nih, lihat masih kotor banget di bawah, ada beras-beras dan sebagainya. Terus ini kita rapiin lagi lah. Oke. Semangat, let's go. Aku harusnya sambil dengerin musik ya, teman-teman ya. Biar enak gitu sebenarnya. Nanti tinggal kalau misalnya kita dengerin musik itu kayaknya nggak terlalu capek gitu loh. Tapi takut copyright, mana headset aku hilang lagi, aduh. Udah nggak apa-apa. Yes, kita beres-beres. Transisi, mana transisi? Kita bakal transisi.
Ego ya, gila bisa sulap gitu ya. Yes, saatnya kita soji. Akhirnya ya teman-teman, udah soji, udah semuanya udah beres. Nih, tuh kita spill dulu dari kamar kita ya teman-teman ya. Nih kamar aku udah beres. Tadi kan di sini berantakan banget tuh. Kursi yang itu tuh tempat belajarnya aku balikin ke tempat awalnya. Terus aku beresin, kasurnya diberesin. Ini siap karena nanti aku mau belajar jadi udah siap-siap belajar. Terus ini tinggal aku habis ini sarapan dulu, makan dulu karena aku belum makan. Terus sambil nonton drakor ya, aku lagi nonton drakor sih akhir-akhir ini sering banget. Jadi istirahat dulu lah biar nanti belajarnya nggak apa burn out ya. Jadi relax gitu kan ya. Ya gini lagi nonton terus nih spill lagi. Dapurnya udah beres, udah clean, bawahnya udah dipel, di sini udah rapi, di sini udah rapi, terus di bagian sini juga udah dirapiin, nih udah diganti, sepatu-sepatu udah dirapiin, toilet udah disikat, udah dirapiin lagi tuh. Oke. Nice. Nih. Ini oke, udah. Habis itu baju-baju udah dijemurin di sana, nanti tinggal dikeluarin aja ya. Nanti tinggal dikeluarin aja, ini mah tinggal digantung di luar. Nah, jadi di sini tadi udah sikat-sikat kamar mandi ya, ini udah rapi, udah gini. Yes, ini juga udah disikatin. Tinggal itu tadi aku lupa nyuci baju yang ini, ternyata masih ada di tas, nanti tinggal aku cuci lagi. Oke. Ini kita. Ceng, ngapain sih? Ya jadi nasi kita juga udah mateng ya, mantep sekali. Hari ini sekali kerja tuh udah kamar itu, terus kamar mandi, dapur semua, terus toilet, terus lorong depan, ngepel lantai. Wah, mantep mantep. Ya sekarang udah jam 4 ya teman-teman, udah mau jam 4 maksudnya. Nanti aku istirahat lah, mungkin nanti aku belajarnya sekitar jam 7 ya teman-teman. Dan hari ini aku pengen apa ya, belajarnya tuh pengen agak nyantai, jadi kayaknya sekitar tuh 2 3 4 5 6 atau 7 jam lah belajar target hari ini, karena kan besok masih shift malam jadi bisa santai, bisa tidur besok juga bisa. Oke, kita mau masak dulu ya teman-teman, mau makan, nanti aku tinggal apa namanya, tinggal istirahat dulu ya, capek karena capek tadi beres-beres ya teman-teman. Izin, hehehe, aku mau nyantai dulu. Bye bye. Nasang saatnya belajar nih, udah siap. Nanti mau nulis materi di sini. Jadi jadwalnya sekarang itu belajar ya teman-teman ya, karena kan udah beres-beres. Terus ini aku juga udah mandi, udah ready lah pokoknya. Mungkin belajar bentar terus tidur ya teman-teman ya. Sambil belajar mungkin kita ada ngobrol sedikit ya. Maaf ya, aku rambutku masih agak basah karena barusan mandi gitu. Jadi nggak kelihatan ya ini ya. Oke. Karena kita kan mau ngambil ujian nanti insya Allah di bulan Desember ya teman-teman ya.
doain semoga lancar, terus juga belajarnya bisa sampai selesai gitu kan ya. Soalnya aku itu selama ini tipe aku tuh belajarnya ya, kalau aku tuh belajar yang tipenya itu ngomong ya teman-teman ya, kayak dari percakapan gitu kan. Aku dengerin dari orang lain ngomong, terus aku terapin gitu kan. Nah aku tuh ngerti apa yang diomongin, terus aku juga bisa ngulangin apa yang diomongin tadi gitu loh, jawabnya bisa jawab gitu kan. Nah tapi kalau soal di materi, karena aku kan eh, suka ngobrol gitu kan, jadi di materiku mungkin agak kurang, jadi untuk bahasa formal, bahasa-bahasa yang rapi dan lain sebagainya tuh kurang gitu loh. Nah jadi ya harus belajar lagi gitu, harus di apa namanya, diulang-ulang, difokusyu lagi, dicek ulang lagi materi-materi lamanya biar nggak lupa gitu. Karena ada tuh tipe orang yang dia belajarnya tuh dari buku, terus ada yang belajarnya itu emang dari ngomong kayak aku gitu kan, terbiasa gitu kan. Nah aku tipe orang yang ngomong gitu kan. Nah berhubung kita mau ambil ujian, jadi terpaksa lah kita mau nggak mau harus belajar lagi gitu loh. Begitu teman-teman, itulah kenapa Miro belajar. Sebenarnya ya emang pengen belajar aja sih, pengen banyak belajar gitu kan. Ya seginilah ya teman-temannya kegiatan kalau di Jepang itu ya. Kalau nggak gini ya mau ngapain lagi, paling ya scroll scroll TikTok, nonton video, terus juga main keluar. Terus juga kalau di sini kan mau main keluar mau kemana gitu kan, nggak ada apa-apanya gitu ya, mending kita di rumah nyari kegiatan, nah gitu kan. Beres-beres rumah, beres-beres apa tuh, beres-beres kamar tuh udah bersih semua, jadi tuh enak, tenang, kita mau ngapa-ngapain tuh udah selesai gitu kan, enak gitu teman-teman. Jadi ya ini juga sambil mau ngomong juga buat teman-teman yang mau ke Jepang, lagi mau proses ke Jepang gitu kan. Kan sekarang kan ke Jepang tuh mulai agak diperketat gitu kan. Tapi jangan khawatir, bukan berarti kuota untuk ke Jepangnya tuh dikurangin. Kalau misalnya kita ngikutin syarat-syaratnya sesuai apa yang diterapkan, ya kita nggak bakal kenapa-kenapa gitu loh. Jadi ya sama aja sebenarnya, cuma lebih diperketat lagi gitu loh buat orang-orang yang licik atau orang-orang yang pengen cara instan gitu kan. Kemarin itu ada kasus tuh kan di beberapa LPK gitu kan. Nah ini ada pembahasan yang lumayan seru sih teman-teman ya, kalau mau disimak ya. Kalau nggak mau disimak ya di skip aja nggak apa-apa. Jadi akhir-akhir ini tuh kan aku sering ngeliatin di TikTok gitu kan, kayak orang-orang yang pergi ke Jepang jalur mandiri kayak aku, kayak Miro, ke jalur mandiri sama orang-orang yang kurang ke Jepang sama LPK atau lembaga gitu kan. Nah jadi ada sedikit debat panas gitu kan, ya nggak terlalu panas banget tapi ya sedikit perdebatan. Sebenarnya untuk perdebatan mandiri dengan LPK, pergi lewat LPK ini tuh udah lama sebenarnya, cuman baru naik akhir-akhir ini gitu kan. Nah jadi si intinya yang orang yang LPK mandiri ini dia menyuruh orang-orang yang sedang belajar, yang sedang di Indonesia itu untuk tidak masuk LPK. Jadi dia bilang tuh bukan sebagai pilihan, tetapi udah kayak jangan masuk LPK gini 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 gini, mending kalian belajar mandiri gini gini gini. Jadi kayak dipukul rata semua gitu semua LPK. Nah pihak LPK-nya membela lah, tadi ada orang yang membela lah pokoknya mau. Dan orang yang kerja ke Jepang jalur mandiri juga banyak yang ngebela ini, maksudnya bukan ngebela orang yang ngomong ini gitu loh. Jadi kayak lebih ke netral aja gitu, terus juga ngasih pemahaman ke orang yang ini gitu kan, kalau nggak bisa pukul rata semuanya gitu kan. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau menurut aku pribadi tuh kan aku udah pernah tuh ngejelasin cara pergi ke Jepang jalur mandiri gini 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 kan, ada videonya tuh. Nah di situ juga aku nggak menyurutkan pihak LPK, nggak nyuruh teman-teman buat jangan masuk LPK ya gitu kan. Kan lebih ke sesuai porsinya masing-masing, sesuai kehendak diri masing-masing gitu kan. Soalnya gini teman-teman, ada tipe orang belajar yang benar-benar sendiri tuh bisa. Jadi dia nggak perlu ada teman, nggak perlu ada mentor dan sebagainya, dia bisa cari-cari cara belajarnya sendiri, cari website sendiri gitu kan. Dia belajar dari situ. Nah, tapi ada satu orang yang dia butuh temen dan mentor. Buat apa temen?
buat memotivasi dia gitu loh belajar. Jadi kalau dia malas-malasan belajar, oh ini temen aku terus-terusan belajar, nanti aku ketinggalan. Nah itu jadi motivasi gitu kan, secara nggak sadar gitu kan. Nah ada tipe orangnya gitu, jadi nggak bisa dipukul rata semua, kalian harus semuanya harus mandiri ya, gini 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 gitu ya. Nggak bisa dipukul rata gitu, karena sesuai kebutuhan masing-masing gitu kan. Cuma tiap orang kan beda-beda gitu kan ya. Karena soalnya belajar mandiri tuh jenuh teman-teman, jadi kayak benar-benar harus diniatin banget gitu loh. Kalau kita masuk LPK kan kita mau nggak mau harus sekolah gitu kan, kita lagi malas kita harus sekolah, kita lagi ini kita harus sekolah gitu kan. Tapi kalau sendiri tuh, kalau misalnya semester 1 minggu kita konsisten gini-gini, ntar capek istirahat terus turun 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 gitu. Jadi susah kalau soalnya mandiri itu, soal konsistennya susah sih. Tapi kalau udah terlanjur konsisten udah bakal enak, nggak bisa lepas gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi mau ke Jepang, mau nyari rekomendasi atau referensi lewat LPK atau mandiri, ya mungkin tanyain dulu ke diri teman-teman dulu, kayak aku bisa nggak ya kalau misalnya aku belajar mandiri gitu kan, mampu nggak ya, atau gimana ya gitu, harus pikirin dulu gitu kan. Nah kalau misalnya kayak aduh aku butuh temen deh, aku butuh ada yang ngajarin, ada kuliah ya, nyari LPK. Tapi LPK-nya juga nyari yang udah menerbangkan muridnya banyak dan juga nggak ada masalah dan lain sebagainya gitu kan. Ya PK yang aman-aman aja gitu kan. Ya itu tadi ya teman-teman ya, kalau nggak ada yang salah mandiri ya, LPK tuh sama semua soalnya, sama-sama orang, sama-sama ke Jepang gitu kan ya, bener nggak? Iya itu kan, itu lucu sih kalau di apa, ingat-ingat pembahasannya gitu loh. Ini aku lagi belajar Bumpo, jadi hari ini tuh Bumpo itu apa, pola kalimat. Jadi hari ini tuh aku belajar 10 pola kalimat, besoknya 10 kanji, besoknya kosakata gitu kan. Pelan-pelan dulu karena target kita masih jadi bulan 12. Jadi bulan ini aku pelan-pelan, pas lagi hari libur aku full kerjain soal gitu teman-teman ya. Ya doain ya, aku bener-bener pesimis sebenarnya, cuman ya kita mencoba optimis. Kemarin banyak yang nanya, ya kayak kemarin ada yang nanya, emang nggak capek mas ini udah kerja ini terus harus belajar dan sebagainya ya. Sebenarnya kalau kita pikirin ya teman-teman ya, kalau misalnya dipikir-pikir ya capek, karena kan aku kan kerjanya tahu sendiri kan, jadinya kayak libur juga nggak nentu gitu kan, 1 minggu masuk, kadang 2 minggu liburnya cuma sehari gitu kan, terus belum lagi harus ada lembur 3 jam 2 jam gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita nggak niatin, kita nggak ini ya, kita bakal jalan di tempat gitu loh teman-teman ya. Sebenarnya aku juga lagi berusaha untuk meyakinkan diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman gitu loh. Makanya banyak hal yang aku cobain, banyak hal yang aku lakuin gitu kan ya. Walaupun sempat beberapa kali jatuh, terus juga beberapa kali ngedown, terus nggak konsisten dan sebagainya, itu pasti ada, namanya manusiawi ya, pasti ada nggak konsistennya, ada masa konsistennya, pasti lagi ada masa senang-senangnya itu ada. Tapi kan gimana caranya kita nggak berhenti, kita harus jalan terus gitu teman-teman ya. Kalau ditanya capek ya lumayan, tapi seneng gitu loh, karena kan teman-teman juga banyak yang support, terus banyak yang nungguin video-video gitu kan, bener-bener mendorong semangat lah pokoknya. Dan terima kasih banyak untuk 5.000 subscribersnya, nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka. Ya Allah ya Allah, pokoknya mungkin nextnya tuh kepengen aku tuh channel Miro Japan nih kayak lebih ke vlog gitu, lebih enak, lebih natural lagi gitu kan ya. Nanti kalau misalnya dapat hari libur lumayan panjang, libur 2 hari gitu kan, nanti kita jalan-jalan lagi, konten bulanan jalan lagi gitu kan ya teman-teman ya. Pokoknya seputar tentang kehidupan di Jepang lah, begitu niatnya ke depan. Terus ya ada pengen ngevlog aku pengen ada rencana untuk traveling ke Yamagata, kayak wisata-wisata, tempat wisata di Yamagata gitu. Kita nggak usah ke Tokyo, kita nggak usah ke Osaka, kita explore Yamagata aja gitu loh. Nah pengen aku gitu teman-teman ya. Ya doain semoga kesampaian ya, sekalian untuk kenalin daerah Yamagata sama teman-teman gitu kan.
Di sini ada yang pernah tahu Yamagata itu tempatnya kayak gimana? Coba komen di bawah teman-teman. Jujur aku sendiri tuh nggak tahu Yamagata itu apa. Aku cuman oke ini ada job, ada Kaisa di sini lumayan, terus gajinya juga lumayan, oke gas. Aku nggak tahu tempatnya di mana, bodoh amat. Ya waktu itu kan aku kan nganggur gitu kan, jadi mau nggak mau harus cari tempat kerja, nggak boleh milih-milih gitu kan, mau ditempatin di mana gitu kan. Aku nggak milih-milih. Jadi ya aku lihat brosurnya, Kaisanya oke, ininya oke, ini oke, oke. Deal. Wawancara. Begitu. Untuk Utaida. Watashi ga ogorimasu kara taberu dake dandan tabete kudasai. Ippo de かけましたし、食べかけの、Jadi buat teman-teman semangat belajarnya ya. Semoga konten-konten dari Miro Japan, dari pemandangan-pemandangan, terus juga tentang kehidupan di Jepang bisa meningkatkan motivasi teman-teman eh, untuk belajar bahasa Jepangnya gitu kan. Ya semoga lah ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan dan juga ada hal-hal yang ditanyakan, boleh langsung ke DM Instagram ya. Nanti langsung dibalesin kok. Teman-teman aku mau belajar dulu, jadi ini mau nulis nggak jadi gitu gara-gara ngobrol terus gitu kan. Jadi ini aku mau belajar dulu. Mungkin video hari ini tuh nggak terlalu panjang karena emang benar-benar pure keseharianku dulu, karena juga liburnya nggak panjang. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya, ini untuk mengisi buat teman-teman yang kangen video-video Miro Jepang ya. Jadi begini keseharian kalau di hari libur gitu kan, aku mau belajar, nanti juga lanjut belajar lagi gitu kan. Terus ya besok kita lanjut untuk bekerja ya teman-teman ya. Ya mungkin videonya nggak terlalu panjang, tapi eh, aku berdoa buat teman-teman yang lagi proses ke Jepang bisa dilancarkan. Terus buat teman-teman yang lagi berjuang mencari nafkah, terus juga mencari pekerjaan di Indonesia maupun dimanapun itu, semoga diberi kelancaran dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Benar-benar terima kasih banyak untuk supportnya teman-teman ya. Bakal semangat terus ini. Bakal jadi improve juga, bakal jadi koreksi diri sendiri juga untuk jadi lebih baik ke depannya gitu ya teman-teman ya. Ini aku mau belajar dulu sekitar 30 menit atau 1 jam, nanti selesai aku mau tidur, terus lanjut lagi belajar nanti malam, terus ya besoknya kita bakal lanjut kerja ya teman-teman ya. Setelah jadi ya semangat. Ush. Terus ya minasan, jadi begitulah ya. Setelah belajar kemarin aku langsung tidur dan ini aku baru bangun dan habis mandi. Jadi ya rambutnya masih basah. Sekarang aku mau masak ya. Tapi ya abis ini kita closing dulu ya teman-teman, karena aku bisa masak. Nanti ngedit ini videonya, terus langsung istirahat karena malam ini kita bakal kerja. Dan hari ini tuh kerjanya lumayan sibuk. Jadi ya kita harus hemat-hemat tenaga, kita harus istirahat biar nggak terlalu kecapean gitu kan. Kemarin kita udah banyak kerjaan tuh, kemarin kan udah beres-beres, udah belajar, udah ini lain sebagainya. Jadi kita harus rest hari ini karena emang sengaja aku kemarin full kegiatan biar hari ini bisa rest gitu.
biar nggak kebalik gitu loh. Kalau kemarin full rest, hari ini kegiatan kan, nanti malamnya kecapean gitu kan. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Aku mau masak dulu soalnya, nanti habis ini langsung edit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian ada saran konten atau video, boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.